Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hasia. Saya akan mempresentasikan tentang knowledge management. Dalam studi yang mereka lakukan, kita dapat menyaring 3 siklus, yaitu yang pertama, penangkapan atau kreasi pengetahuan. Yang kedua, berbagi diseminasi pengetahuan. Yang ketiga, akuisisi pengetahuan dan aplikasi. Nah, dalam transisi penangkapan atau kreasi penangkapan ke berbagai pengetahuan dan dimensi, konten pengetahuan dinilai pengetahuan konseptualisasi agar dapat dipahami atau akuisisi dan digunakan aplikasi. Ini tahap kemudian dimasukkan kembali ke tahap pertama untuk memperbarui pengetahuan kandungan. Nah, di sini dapat kita lihat, di sini pemetaan siklus knowledge management lebih lanjut. Di sini ada beberapa ahli yang menyatakan tentang pengetahuan tersebut, siklus pengetahuannya, yaitu salah satunya Mayer dan Jack 1996 dan para ahli lainnya. Nah, di sini kita dapat menggunakan sebuah contoh, yaitu sebuah organisasi konsultan internasional besar ingin menangkap pelajaran belajar dari proyek utamanya. Ini merupakan langkah pertama menuju organisasi pembelajaran. Dari sekian perusahaan yang mirip melakukan kecerdasan kompetitif, mereka mengarahkan mereka untuk memilih implementasi dari tinjauan setelah tindakan atau AAR. Dalam bentuk postmortem proyek itu. AAR adalah prosedur baru dan pada awalnya diuji cobakan dengan sekelompok konsultan ahli. Manajer proyek yang menjadi berpengalaman dengan postmortem kemudian diminta menjadi narasumber bagi mereka yang mau belajar dan mencobanya. Peran baru jurnalis pengetahuan adalah dibuat. Idenya adalah untuk menunjukkan orang yang netral dan objektif, yang tidak menjadi anggota tim proyek asli untuk memfasilitasi postmortem, memproses dan menangkap pembelajaran utama dari proyek. Akhirnya, postmortem ditambahkan sebagai langkah terakhir untuk semua manajer proyek sebelum mereka bisa secara resmi menganggap sebuah proyek akan selesai. Implikasi strategi dari knowledge management cycle, arsitektur pengetahuan perlu dirancang dan diimplementasikan untuk memungkinkan proses bertahap dan transformasi pengetahuan, seperti halnya produk informasi diproses dan untuk memastikan bahwa objek pengetahuan mencapai pengguna akhir yang dituju dan dimanfaatkan dengan baik. Tujuannya adalah untuk mempertahankan dan berbagi pengetahuan audiens yang lebih luas. Teknologi informasi dan komunikasi seperti software, internet, dan basis pengetahuan atau repositori menyediakan yang diperlukan infrastruktur untuk melakukannya. Nah, dalam sebuah pengimplikasian strategi dari knowledge management cycle, arsitektur pengetahuan perlu dirancang dan diimplementasikan untuk memungkinkan proses bertahap dan transformasi pengetahuan, seperti halnya produk informasi diproses dan untuk memastikan bahwa objek pengetahuan mencapai pengguna akhir yang dituju dan dimanfaatkan dengan baik. Tujuannya adalah untuk mempertahankan dan berbagi pengetahuan audiens yang lebih luas. Teknologi informasi dan komunikasi seperti software, internet, dan basis pengetahuan atau repositori menyediakan yang diperlukan infrastruktur untuk melakukannya. Pertimbangan praktis untuk mengelola pengetahuan, dan mereka pun berpendapat bahwa
Untuk menghasilkan inovasi, itu perlu untuk menciptakan pengetahuan bagi mereka. Pengetahuan organisasi adalah kemampuan sebuah perusahaan secara keseluruhan untuk menciptakan pengetahuan baru, menyebarkannya ke seluruh organisasi, dan mewujudkannya dalam produk layanan dan sistem. Konsep Tachib Knowledge menurut Polanyi 1966 itu sendiri, bahwasannya dia menekankan pentingnya cara pribadi, konstruksi pengetahuan dipengaruhi oleh emosi dan diperoleh di akhir proses yang melibatkan kreasi aktif setiap individu dan organisasi pengalaman. Ketika seorang secara diam-diam tahu dia bertindak, memutuskan, menggunakan tubuh dan mengalami kesulitan besar dalam menjelaskan proses ini dengan kata-kata, aturan, dan algoritma. Tindakan mengetahui secara diam-diam tanpa jarak dari hal-hal dan pertunjukan, dan interaksi mengetahui antara orang-orang adalah salah satunya tidak menyadari observasi dan sosial kedekatan komunitarian. Nah, masih lanjut menurut Polanyi, bahwa semua pengetahuan bersifat diam-diam atau berakar pada pengetahuan diam-diam. Di satu sisi, pengetahuan Tachib tidak mudah diungkapkan dengan cara yang diformalkan dan bersifat spesifik konteks, pribadi, dan sulit untuk dikomunikasikan. Di samping itu, pengetahuan eksplisit adalah yang terkodifikasi, diekspresikan dalam cara formal dan linguistik, mudah ditularkan dan disimpan dan diekspresikan dalam kata-kata dan algoritma. Tetapi itu hanya mewakili puncak gunung es dari seluruh tubuh pengetahuan. Ini definisi konsep Tachib atau eksplisit menekankan pentingnya pertimbangan sering secara memadai dimensi Tachib. Nah, untuk best practice-nya, yaitu internalisasi mengubah atau mengintegrasikan pengalaman bersama dan atau individu dan pengetahuan menjadi model mental individu. Setelah diinternalisasi, pengetahuan baru EGET kemudian digunakan oleh karyawan yang memperluas dan membingkai ulang di dalamnya. Basis pengetahuan Tachib mereka sendiri, mereka memahami, belajar, dan menerima pengetahuan baru. Dan ini dimanifestasikan sebagai perubahan yang dapat diamati. Itu adalah mereka sekarang melakukan pekerjaan dan tugasnya secara berbeda. Di sini ada contoh yang dapat memperjelas dari best practice-nya tadi. Nah, yaitu misalnya General Electric telah mengembangkan sistem pendokumentasian semua keluhan dan pertanyaan pelanggan dalam database yang dapat diakses oleh semuanya para karyawan. Sistem ini memungkinkan karyawan untuk menemukan jawaban atas pertanyaan pelanggan baru. Pertanyaan jauh lebih cepat karena memfasilitasi berbagi pengalaman dalam pemecahan masalah. Sistem ini juga membantu pekerja untuk antar menyelesaikan pengalaman orang lain dalam menjawab pertanyaan dan memecahkan masalah. Oke, sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.